Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan sehat walafiat. Baiklah, di sini kita akan memulai diskusi secara online dalam mata pelajaran yaitu manajemen pendidikan. Kami perwakilan dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang manajemen konflik. Adapun pemateri dari kelompok kami, pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Lova Komalasari. Pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Putriana Indrawati, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Dewi Hidayati. Adapun pemateri yang keempat akan disampaikan oleh Abdul Muhaimin Iskandar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pemateri yang pertama dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian dari manajemen konflik. Nah, kita dalam berinteraksi dan berinterrelasi sosial pasti sering mendengar istilah konflik ya. Nah, apa sih konflik itu? Konflik secara bahasa diartikan dengan ketidaksesuaian, percekcokan, pertentangan, dan sebagainya. Nah, dapat diartikan bahwa konflik adalah suatu peristiwa yang mengandung ketidaksesuaian atau ketidakcocokan. Nah, mungkin istilah konflik dulu itu suatu hal yang tidak wajar gitu, dan pastinya berakibat negatif gitu kalau dulu. Tetapi sekarang konflik itu suatu hal yang wajar, yang berakibatnya itu bisa positif, bisa negatif. Itu tergantung bagaimana cara kita mengelola konflik tersebut gitu. Konflik ini akan berdampak negatif apabila kita tidak bisa mengatur atau mengelola konflik tersebut gitu. Nah, agar konflik ini dapat dikelola dengan baik, maka diperlukanlah manajemen konflik. Nah, apa sih pengertian dari manajemen konflik? Nah, menurut Ross mengemukakan bahwa manajemen konflik ini merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang dapat menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik gitu. Jadi menurut Ross mengemukakan bahwa manajemen konflik ini sebuah langkah atau cara dari pelaku gitu atau dari pihak ketiga dalam mengarahkan konflik tersebut agar menemukan penyelesaiannya gitu. Seperti itu. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa manajemen konflik itu suatu kecenderungan seseorang dalam menata atau mengatur pertentangan dalam wujud perilaku atau sikap. Jadi manajemen konflik itu suatu perilaku seseorang gitu dalam mengatasi konflik. Jadi intinya mah kalau manajemen konflik ini perilaku seseorang dalam menghadapi situasi konflik yang terjadi seperti itu. Mungkin ya dalam organisasi itu kan biasanya sering banget yang namanya terjadi konflik pasti ya, karena di dalam organisasi itu kan banyak orang gitu, terus harus satu visi, misi, tujuan, sedangkan di situ berbeda karakter dan sering banget lah terjadi konflik. Nah, seperti itu kan. Nah, itu kalau misalkan kita dikelola konflik yang ada itu bisa dikelola dengan baik, maka pasti akan menemukan jalan temunya gitu yang baik juga. Tapi apabila konflik yang terjadi di dalam sebuah organisasi misalnya, kita tidak bisa nih menemukan jalan keluar dari konflik itu, maka tentu akan berakibat negatif bagi organisasi tersebut atau yang lainnya seperti itu. Jadi pada intinya manajemen konflik itu sebuah proses gitu dari pihak yang terlibat atau pihak tersebut atau pihak ketiga lah dalam menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang sesuai diinginkan seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman,
teman-teman, kita lanjut ke sebab-sebab konflik. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai sebab-sebab konflik. Pada umumnya, seorang individu atau kelompok ketika berinteraksi menimbulkan terjadinya konflik. Di sini ada beberapa poin mengenai sebab-sebab terjadinya konflik. Yang pertama, perceptual distortion, yang artinya penyimpangan persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang dapat menafsirkan kesan indera bagi lingkungan sekitarnya. Nah, di sini seseorang atau kelompok ketika berinteraksi, hal yang sudah tidak asing lagi ketika mereka menganggap bahwa apa yang mereka lihat itu dapat menguntungkan bagi dirinya, padahal hal tersebut akan menimbulkan ketika seseorang atau kelompok itu melihat tidak objektif, sehingga menimbulkan penyimpangan persepsi. Ada beberapa cara untuk mengatasi ketika seseorang tidak menyimpang dalam berpersepsi. Yang pertama, kita dapat mencari informasi untuk menginformasikan apa yang telah kita lihat. Selanjutnya, kita juga dapat menghindari hal-hal yang dapat menyimpang bagi kehidupan kita. Yang kedua yaitu grudges atau dendam. Dendam adalah sesuatu penyakit hati yang hanya membuat hidup kita menjadi menderita. Di dalam berinteraksi tentunya dapat menimbulkan atau ada seseorang yang perbedaan pendapat di dalam kelompoknya. Hal itu akan menimbulkan suatu dendam dan seseorang akan berpikir atau akan melakukan suatu balas dendam terhadap apa yang telah dia tidak suka. Selanjutnya yaitu ketidakpercayaan atau distrust. Ketidakpercayaan di sini ketika kita sedang berinteraksi, tentunya ada seseorang atau kelompok yang membuat kita sakit hati atau membuat kita itu tidak percaya terhadap seseorang. Selanjutnya, poin yang keempat adalah competition over scarce resource atau kompetisi atas sumber daya langka. Konflik ini terjadi karena distribusi sumber daya disebabkan oleh orang yang cenderung menganggap bahwa dirinya itu sangat berkontribusi terhadap perusahaan atau organisasi yang telah dia ikuti. Nah, perasaan ini menimbulkan akan terjadinya suatu konflik di dalamnya karena mereka menganggap bahwa dialah yang sangat berpengaruh atau berkontribusi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Terakhir, destruktif kritis, yaitu kritis bersifat merusak. Kritis ini merupakan umpan balik yang bersifat negatif yang membuat mereka menerimanya itu bukan hanya membantu, tetapi mereka memiliki tujuan bahwa apa yang telah mereka
lakukan itu akan menyebabkan kontra. Baik, selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu mengenai konsekuensi konflik. Konflik akan timbul karena adanya perbedaan persepsi atau pandangan, sikap atau perilaku dari dua pihak atau lebih. Konflik juga tidak selalu berarti jelek. Konflik atau perbedaan pendapat dalam mencari solusi terbaik justru itu sangat positif. Kata konflik sering menimbulkan cerita negatif atau pikiran tentang kemarahan dan konfirmasi. Memang perlu diketahui bahwa banyak dampak negatif dari suatu konflik, tetapi konflik juga ada segi positifnya. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi konflik negatif. Kebanyakan masalah konflik menghasilkan emosi negatif yang sangat kuat. Akan tetapi, reaksi emosional hanya merupakan tanda permulaan dari serangkai reaksi yang dapat berdampak menyakitkan bagi organisasi. Reaksi negatif di samping menimbulkan stres bersifat promelatif karena memicu perhatian orang untuk dari tugas yang dihadapi. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dengan cara berikut. Yang pertama, menyetujui lebih dahulu proses membuat keputusan sebelum timbul konflik. Yang selanjutnya yaitu memastikan bahwa setiap orang tahu bidang tanggung jawab dan kewenangan dan secara spesifik sehingga tidak ada alasan bagai terjadi perbedaan yang mengakibatkan konflik. Yang selanjutnya yaitu mengenali pokok pengenalan konflik dari kesalahan sistem organisasi seperti sistem pengupahan yang menghargai satu departemen atas beban yang kian dalam. Hal ini yang dikerjakan adalah mengubah sistem dan bukannya melakukan training pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu mengenali reaksi emosional terhadap konflik. Yang selanjutnya yaitu mempertimbangkan bagaimana cara menghadiri masalah yang dapat menimbulkan konflik daripada hanya yang sekedar memarahi mereka. Yang selanjutnya yaitu memahami bahwa konflik tidak akan hilang dengan mempercayai bahwa sebenarnya konflik tersebut tidak ada, mengingkari bahwa yang terjadi sebenarnya merupakan perwujudan konflik. Nah, adapun konsekuensi dari segi positifnya yaitu konsekuensi konflik positif. Nah, konflik sering terjadi perbedaan pendapat tentang suatu masalah. Konflik yang terjadi apabila dibawa dalam suatu diskusi yang terarah akan menjadi produktif, mendapatkan kesimpulan yang lebih baik karena merupakan buah pikir dari banyak orang. Konflik organisasional dapat menjadi sumber dari berbagai manfaat, diantaranya sebagai berikut. Konflik dapat memperbaiki kualitas keputusan organisasi. Yang selanjutnya yaitu konflik dapat membuat terbuka persoalan yang semula diabaikan. Yang ketiga yaitu konflik dapat memotivasi orang yang untuk saling menghargai posisi satu sama lain sepenuhnya.
Yang keempat yaitu konflik dapat mendorong organ untuk mempertimbangkan gagasan baru sehingga memfasilitasi perubahan. Adapun ini pemateri yang ketiga ya. Selanjutnya yaitu dipersilahkan untuk pemateri yang keempat. Mangga untuk Abdul Muhaimin Iskandar. Saya Abdul Muhaimin Iskandar ingin menjelaskan tentang strategi dalam penyelesaian konflik dan tujuan manajemen konflik. Menurut Frost dan Wilmer, seperti yang dinyatakan, mengidentifikasikan 4 strategi untuk mengatasi konflik, yaitu menghindari, eskalasi, reduksi, dan pemeliharaan. Sedangkan Dunev memberikan 5 strategi untuk mengatasi konflik, yaitu forcing, pemaksaan, avoiding, penghindaran, compromising, pengompromian, kolaborasi, smoothing, dan atau penghalusan. Teknik simulasi konflik antara lain penempatan orang luar ke dalam kelompok, penyusunan kembali organisasi, mengefektifkan komunikasi, peningkatan kesejahteraan, pemeliharaan pimpinan yang tepat, dan perlakuan yang berbeda. Owens memaparkan 4 kecenderungan strategi atau cara mengatasi konflik, yaitu sebagai berikut. Pertama, kolaborasi, yaitu proses ketika orang-orang bekerja sama untuk menegaskan problem mereka. Kemudian, mengikut sertakan dalam pemecahan problem bersama-sama. Yang kedua, perundingan, kompromi dan bentuk lain dari pemecahan perbedaan yang memiliki elemen bersama dengan pemecahan masalah secara kolaborasi. Yang ketiga, penghindaran, penarikan diri atau hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan sering digunakan untuk menghadapi konflik. Yang keempat, perjuangan kekuasaan, tentu suatu usaha pada masing-masing orang untuk menang tanpa memperhatikan konsekuensi-konsekuensi pada orang lain. Nah, selanjutnya ya tujuan manajemen konflik. Ada 3 tujuan manajemen konflik. Yang pertama, mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus kepada visi dan misi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Demikian dari pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.